Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu unit motor Suprapit ya, Suprapit menteng, Suprapit new, yang jelasnya ini Suprapit ya. Dengan permasalahan ini susah nyala ya, kadang nyala pun berebet-berebet. Ini kiriman ya, kiriman dari saudara jauh di kabupaten, dan motor ini juga udah beberapa kali katanya masuk ke bengkel ya, untuk karbunya udah dibenerin, semuanya udah dicek, katanya ya udah selesai 1 hari ya, tapi motornya nggak kunjung normal ya. Terlihat di sini dari tadi saya nyelah motornya belum juga bisa menyala ya kawan-kawan. Nah, saya coba nyalakan dulu gimana caranya motor ini bisa nyala, karena pada waktu itu saya lagi keluar juga, jadi saya nggak bisa cek langsung motornya turun dari mobil. Jadi seminggu kemudian baru sempat saya kerjakan. Nah, motor ini ribet sekali ya untuk nyalakan, sampai ngos-ngosan saya. Mau curiga di karbu ya, karbunya udah baru. Untuk bensinnya, di sini bensinnya terlihat lancar ya, tuh bensinnya turun. Jadi kayaknya ada permasalahan di bagian pengapian ya. Masalahnya karbu baru, kemudian bensin lancar, dan percikan apinya pun ada tadi percikannya, teman, percikannya itu enggak stabil, kecil, kalau menurut saya sih kecil. Oke, tuh saya usahakan motor ini bisa nyala sebenarnya. Ya udah obrak-abrik motornya. Tuh. Nah, setelah nyala seperti itu, terdengar untuk nyalanya itu berebet-berebet seperti itu ya, seperti apa? Percikan api atau api yang kurang. Kalau menurut saya sih ini adalah pengapiannya. Jadi langsung saja kita eksekusi. Untuk yang pertama, langkah pertama ya kita periksa dulu untuk bagian pengapian, karena motor ini ya paling gampang sih menurut saya. Ini kita copot dulu bodi, nanti kita cek mulai dari coil bisa, mulai dari CDI bisa, dari spool pun bisa. Nah, ini dilihat di sini untuk kabel out dari CDI-nya sudah diganti ya, udah ganti warna kuning. Kita cek dulu untuk percikannya. Tuh, untuk percikannya itu jarang-jarang sekali. Ada sih, ada, cuman tapi kalau kecil, terlihat kecil untuk percikannya, nggak terlalu nggak terlalu rata juga. Nah, ini untuk dari spoolnya langsung kita cek, kita selah apakah ada percikan. Tapi kalau untuk percikan sistem pengapian AC seperti ini, ada sedikit saja, seharusnya motornya bisa nyala. Nah, di sini terlihat sekali untuk api spoolnya atau percikan dari spoolnya itu nggak ada sama sekali. Kalau menurut saya, untuk penglihatan mata langsung itu nggak kelihatan apinya, percikan apinya beneran nggak kelihatan guys. Nah tuh, walaupun diselah gimana aja dia tetap nggak ada percikan sama sekali. Seharusnya ada, warnanya kecil. Karena kenapa? Karena dari CDI itu mengeluarkan arus. Nah, menurut saya ini percikan dari spoolnya kurang kayak gitu guys. Ini langsung saja kita buka untuk bagian box spoolnya. Nah, di sini langsung kita fokuskan pada spool nyala. Nah, pada spool nyala ini udah terlihat ada ada seperti gosong ya. Ini bukan bungkus ya. Biasanya kalau bungkus yang seperti ini warnanya putih, kalau nggak putih ya kuning kayak gitu. Nah, ini saya langsung curiga kepada spoolnya. Spoolnya ini udah gosong. Ini langsung kita buka. Nah, tuh terlihat di sini ya. Untuk
ya secara kasat mata aja lah. Ini kita perhatikan di sini udah gosong. Dan untuk meyakinkan lagi, ini untuk bungkusnya ini kita buka. Nah tuh, ya. Nah tuh, bagi yang enggak teliti melihat percikan out dari CDI itu ada, ya dia enggak akan curiga ke spoolnya. Makanya motor ini enggak selesai Belum ya, karena percikannya ada kayak gitu. Memang percikannya ada, tapi ya enggak normal, enggak stabil. Motornya pun bisa nyala, tapi ya kayak gitu tadi, bered-beredet. Nah, karena ini permintaan dari ownernya yang punya, setelah motornya nyala ya dia mau minta sekalian direstorasi bagian mesinnya, apapun itu yang perlu diganti ya diganti. Yang pertama, kasat matanya untuk perengkolnya patah. Ini perengkolnya udah patah. Untuk baut knalpotnya juga, baut knalpotnya udah patah semua, udah loss. Nah, ini langsung kita buka untuk bagian blockheadnya juga ini dibersihkan aja ya. Untuk klep-klepnya ini udah saya bersihkan, udah saya sekir. Kemudian baut dekselnya juga, baut knalpot itu udah saya sambungin. Nah, untuk piston secara kasat mata ini nggak ada kerusakan. Kalau menurut saya sih nggak ada kerusakan sama sekali. Untuk di bloknya juga nggak ada tergores dan sudah diperiksa nggak ada cekungan. Nah, ini yang paling utama. Ini untuk spoolnya ini kita ganti baru, saya ganti baru ya. Nah, untuk gulungan spool nyalanya itu warna hitam itu tadi ya. Kemudian ini untuk mangkuk gandanya saya ganti, kampas koplingnya juga diganti. Kemudian kampas gandanya juga diganti. Sebelum saya pergantian, saya konfirmasi dengan orangnya ya. Nah, saya nggak main asal ganti ini ganti itu. Saya sudah kita estimasikan dulu biaya-biayanya. Jadi dia deal. Nah, jadi enak kita pemasangan. Sekarang tahap kita pemasangan ya untuk bagian bak koplingnya. Untuk blockheadnya udah saya pasangin duluan ya, karena nggak ada yang spesial dari blockheadnya. Karena semuanya nggak ada yang saya ganti kecuali saya bersihkan dan saya sekir. Untuk sealnya juga saya ganti kayak gitu aja. Ini langsung saya masukkan, kemudian kita coba nyalakan. Untuk knalpotnya udah putus, ini saya ganti leheran. Nah, di sana untuk nyalanya normal dan enak ya kawan-kawan. Nah, ini motornya udah selesai, tinggal lagi tahap finishing, itu pengelasan atau penyambungan knalpotnya, tinggal pemasangan bodi. Untuk keseluruhannya udah selesai. Mungkin itu saja, saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.